Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 90 Mencari Bantuan. Saat fajar menyingsing, saat matahari perlahan muncul sementara langit masih gelap, para pengawal hitam yang sedang berpatroli di gunung mengobrol. Tiba-tiba, mereka melihat bayangan dari samping dan beberapa dari mereka bergegas maju dengan waspada. Siapa di sana? Leng Hua telah memaksakan diri sejauh ini dan tubuhnya terasa berat dan lamban saat ia terus maju sambil tersandung langkah demi langkah dalam kesulitan. Ia jatuh dan berjuang untuk bangkit berkali-kali. Punggungnya benar-benar basah oleh darahnya sendiri, ia telah lama mati rasa karena rasa sakit. Penglihatannya juga pusing karena semuanya sekarang kabur. Ketika dia melihat pengawal hitam yang sedang berpatroli, dia ingin berlari maju tetapi kakinya lemas dan dia hanya bisa berteriak dengan suara serak saat tangannya terulur ke arah mereka. Tolong aku. Untuk melihat Leng Xuang. Dia. Kakakku. Suaranya sangat lemah tetapi meskipun begitu, para pengawal hitam itu mendengarnya dengan jelas. Saudara laki-laki Leng Xuang. Mata mereka sedikit terkejut saat mendengar hal itu, seorang maju untuk memeriksa lukanya sementara yang lain bergegas menuju ke bagian dalam. Entah benar atau salah, mereka tetap harus memberitahu Leng Xuang mengenai masalah ini. Apa katamu, kakakku? Ketika dia keluar untuk memeriksa penghalang, dia mendengar pengawal hitam melaporkan masalah itu kepada kapten, hatinya berdebar ketakutan. Di mana dia sekarang? Di mana? Bawa aku kepadanya, cepat. Leng Hua seharusnya bersama tuan muda di halaman. Mengapa dia datang ke sini? Apakah terjadi sesuatu? Ketika Leng Xuang bergegas menghampiri dan melihat Leng Hua yang tak sadarkan diri bersimbah darah, jubah birunya sepenuhnya diwarnai merah dan wajahnya seputih kain. Dia menjadi bingung dan jantungnya tersentak kaget. Dia berteriak, Leng Hua. Dia mulai berteriak histeris dan ingin berlari ke depan untuk memeluknya tetapi tidak tahu harus berpegangan di mana. Dia hanya bisa berteriak cemas, cepat. Cepat bawa dia masuk. Yang mendukungnya adalah kapten pengawal hitam dan pengawal lain yang mengikutinya dari belakang. Ketika mereka mencapai penghalang batas bunga persik, keduanya sangat gembira dan berpikir bahwa mereka akhirnya bisa masuk dan melihat-lihat. Namun, tepat saat mereka hendak mencapainya, dia menghentikan langkahnya. Bawa dia kemari. Dia maju dan dengan hati-hati membungkuk sambil menopang Leng Hua dan membawanya selangkah demi selangkah ke dalam penghalang bunga persik. Tak lama kemudian, kedua siluet itu tak terlihat lagi karena mereka menghilang ke dalam bunga persik. Sungguh misterius. Kita sudah berada di sini selama hampir sebulan, tetapi kita belum pernah masuk ke dalam sebelumnya. Memikirkannya saja membuatku merasa agak terkekang. Penjaga hitam itu bergumam sendiri, hatinya diliputi rasa penasaran, terutama pada identitas orang yang tinggal di dalamnya. Kapten pengawal hitam itu menatap ke depan dengan serius dan menatap pengawal hitam itu lagi, lalu berkata dengan nada berat. Bukannya kau baru saja mulai bekerja sebagai pengawal hitam, berkenaan dengan peraturan kami, kau seharusnya sudah hafal sekarang. Hal-hal yang tidak seharusnya diketahui, jangan bertanya, jangan penasaran. Tidak ada gunanya mengetahui hal-hal ini. Baik, Tuan. Setelah diperingatkan oleh kaptennya, pengawal hitam itu segera menundukkan kepalanya karena malu. Leng Xuang membawa Leng Hua yang tak sadarkan diri ke kamar dan memeriksa lukanya. Dia segera membalut lukanya dengan sederhana dan bergegas pergi ke pintu Feng Jiu dan mengetuknya. Nyonya, nyonya. Nada bicaranya yang tegang terdengar mendesak, tetapi ada sedikit kepanikan di dalamnya. Feng Jiu yang sedang tidur pun terbangun saat mendengar panggilan Leng Xuang. Ia mengenakan jubah dan membuka pintu. Apa yang terjadi? Suaranya masih terdengar serak, tetapi matanya tetap waspada. Karena dia tahu bahwa Leng Xuang tidak akan mengetuk pintunya saat fajar menyingsing, jika tidak dalam keadaan darurat. Nyonya, Hua kecil datang, tapi dia tidak sadarkan diri dan berlumuran darah. Saya khawatir sesuatu telah terjadi pada tuan muda. Mendengar hal ini, hati Feng Jiu langsung hancur. Di mana dia? Cepat. Bawa aku ke sana.